Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, banyak sekali agama di dunia ini. Di Indonesia saja yang diakui negara ada 6 agama. Belum lagi agama yang tidak diakui oleh negara. Pasti ada banyak sekali ya. Ngomong-ngomong soal agama, apa sih sebenarnya pengertian agama sendiri? Pengertian dan definisi agama menurut para ahli adalah sebagai berikut. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. Agama berarti tradisi atau a berarti tidak, gama berarti kacau. Sehingga agama berarti tidak kacau. Jadi, seharusnya yang mengaku beragama hidupnya tidaklah kacau. Lalu kenapa sih banyak manusia yang mengaku beragama tetapi hidupnya masih kacau, tidak memiliki aturan? Apakah agamanya yang tidak sempurna, atau manusianya yang tidak menggunakan agamanya sebagaimana mestinya, yaitu untuk menjadi petunjuk menjalani kehidupan di dunia agar tidak jadi kacau? Jadi pertanyaan besar nih untuk kita semua. Sudahkah menggunakan agama kita sebagai petunjuk menjalankan kehidupan kita di dunia agar tertata, atau hanya menjadikan agama sebagai pelengkap di kartu identitas saja? Setelah kita tahu apa pengertian dari agama, saya mau jelasin sedikit nih tentang pengertian Islam secara harfiah, supaya kita semua lebih mengerti apa sih Islam itu. Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu sin, lam, dan mim, yang bermakna dasar salama atau selamat. Dari pengertian Islam secara bahasa ini dapat disimpulkan, Islam adalah agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, atau alam kehidupan setelah kematian. Lalu, bagaimana caranya agar kita selamat di dunia dan di akhirat? Jawabannya adalah dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, bukan? Tapi ingat ya, gunakan semua ayat Al-Quran. Jangan setengah-setengah. Karena jika hanya menggunakan sebagian yang sesuai kepentingan kita, tetapi membuang ayat yang lain, Allah mengancam kita dalam ayat Al-Quran yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingkar pada Allah dan Rasul-Nya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah, iman atau kafir. Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Quran Surat An-Nisa ayat 150 sampai dengan 151. Nah, lo masih berani ngambil sebagian ayat Al-Quran hanya demi keuntungan dunia semata? Nah, kita kan sudah mengetahui nih apa pengertian Islam secara harfiah. Ternyata Islam itu arti dasarnya selamat. Jadi, seharusnya Islam itu menjadi keselamatan bagi seluruh umat manusia dan bagi penganutnya sendiri. Tetapi kenapa Islam sekarang tidak menjadi penyelamat untuk umat manusia? Apakah Al-Quran tidak sempurna? Atau yang menganutnya yang tidak menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk sumber hukum dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, kita kembalikan lagi ke Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan telah sempurnalah firman Tuhan Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 115. Nah, sudah jelas dong bahwa Al-Quran itu sudah sempurna dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Apakah manusia tidak mengambil pelajaran atau hukum di dalam Al-Quran? Dalam Quran Surat Al-Mudathir ayat 56, Allah berfirman, dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa padanya dan berhak memberi ampun. Dalam surat Mudathir sudah jelas bahwa manusia tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran atau tidak menggunakan Al-Quran sebagai alat mengatur kehidupannya.
di dunia kecuali Allah menghendaki. Jadi ada syarat ketentuan supaya manusia bisa mengambil pelajaran dalam Al-Quran. Apa sih syaratnya? Syaratnya adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu." Jadi syaratnya adalah masuk Islam secara keseluruhan dan gunakan Al-Quran secara keseluruhan. Karena Al-Quran adalah pedoman umat Islam yang harus dilaksanakan di kehidupan sehari-hari, bukan hanya dibaca lalu tidak tahu makna yang kita baca itu apa. Ya, walaupun memang dengan membaca Al-Quran kita sudah mendapatkan pahala yang besar, tapi akan percuma jika Al-Quran tidak digunakan sebagaimana mestinya, yaitu petunjuk yang hak dan yang batil, yang boleh dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan. Karena jika Al-Quran dipahami maknanya dan dikerjakan perintah di dalamnya, sudah pasti Islam akan menjadi keselamatan bagi seluruh umat manusia.